Halo, kami dari tim KKN teman-teman akan coba mengulik fenomena hoax di bisnis UMKM. Apa itu hoax? Hoax adalah berita palsu atau bohong. Hoax berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi. Informasi hoax seputar keuangan dapat kita jumpai di media arus utama, baik itu konvensional maupun digital, lalu media sosial, dan juga platform chat seperti WhatsApp dan SMS. Untuk mengenali informasi hoax, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita amati. Yang pertama, hoax disebarkan via email atau media sosial untuk menjangkau semakin banyak orang. Kedua, hoax berisikan informasi yang terkesan berlebihan hingga tak masuk akal, namun menarik perhatian. Ketiga, pesan kebanyakan bersifat menggiring opini dan menghasut. 4. Pengirim awal hoax tidak diketahui identitasnya. Dan yang kelima adalah, di akhir pesan, terdapat himbauan untuk menyebarkan hoax kembali ke orang lain. Apa sih urgensi mengetahui atau bisa membedakan info hoax dan bukan hoax? Yang pertama, untuk menghindari keributan, keresahan, kepanikan, dan perselisihan di masyarakat. Kedua, agar tidak mudah menyebarkan informasi sembarangan ke orang lain. Ketiga, agar tidak mudah tertipu dan atau mempercayai informasi yang didapatkan. Yang keempat, untuk menghindari peredaran data dan informasi tidak benar yang semakin banyak. Baik, kami lanjutkan ke jenis dan contoh hoax seputar bisnis dan usaha. Adapun hoax yang sering kali ditemui ada 3, yaitu fake news, informasi salah, dan juga clickbait. Yang pertama yaitu fake news atau berita bohong yang sengaja dibuat karena alasan dan maksud tertentu. Contohnya yaitu adanya berita bohong dengan mengatasnamakan Kementerian Koperasi dan UMKM terkait pendataan Banpres Produktif tahun 2020. Di mana dalam informasi atau berita hoax yang tersebar itu adalah berupa formulir online pendataan data diri lengkap yang mana mengatasnamakan Kemenkop UMKM. Padahal sudah diklarifikasi oleh Kemenkop UMKM bahwasannya Banpres dilakukan masing-masing daerah dengan lembaga yang ditunjuk seperti koperasi dan juga perbankan. Yang kedua, berita atau informasi hoax yang salah dan tidak akurat, di mana berita ini tidak mengandung keseluruhan fakta dan tidak akuratnya sumber informasi. Contohnya, yang baru-baru terjadi adalah maraknya pesan singkat yang beredar mengenai bantuan dari Bank BRI untuk UMKM namun tidak memuat informasi sebenarnya dari pihak bank. Terakhir yaitu berita hoax yang berbentuk clickbait. Clickbait di sini adalah berita dengan judul bombastis dan memberikan informasi namun tidak seutuhnya atau tidak lengkap sehingga membuat pembaca penasaran hingga ingin mengklik tautan berita tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat judul berita tidak akurat terkait BLT UMKM yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian pembaca. Di mana contoh-contohnya seperti ada kata ajakan ataupun kata-kata yang membuat pembaca ingin segera mengklik tautan untuk menyimak informasi di dalamnya. Lalu, kalau sudah begitu, bagaimana cara terhindar dari hoax? Berikut rekomendasi caranya. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menepis hoax ini. Yang pertama, harus waspada dan hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional untuk menarik perhatian masyarakat agar bersedia membacanya. Hendaknya dapat mencari sumber informasi lainnya dari situs online yang resmi. Kedua, cermati alamat situs pemberi berita. Sebaiknya lebih cermat dalam mencari dan membandingkan dengan sumber informasi lainnya. Ketiga, jangan mudah percaya dengan foto atau video yang beredar, karena manipulasi terhadap video dan foto makin marak dilakukan. Keempat, kenali verifikasi keresmian pemberi pinjaman atau bantuan. Mengecek klarifikasi ataupun verifikasi keresmian pinjaman dilakukan di awal sebelum melakukan pendataan atau mengisi formulir pinjaman dan bantuan online. Kelima, kenali mekanisme dan cara kerja pinjaman. Terakhir, selalu periksa fakta, cek berkala klarifikasi dari pemerintah, dan laporkan hoax.
Bagaimana jika menemukan berita atau informasi yang mencurigakan berkaitan dengan dunia bisnis, keuangan, dan usaha? Segera laporkan dan stop penyebarannya. Aduan konten negatif serupa penipuan pinjaman online dapat melayangkan email ke Satgas Waspada Investasi di alamat waspadainvestasi@ojk.go.id dan juga aduan konten @mail.kominfo.go.id. Sekian pemaparan dari kami, semoga dapat memberikan kebermanfaatan. Terima kasih.